Salam Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali bertemu di dalam mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini dengan sebuah tema favor, yang artinya perkenanan. Hal ini saya dasari di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, favor atau perkenanan di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah disukai, suka, setuju, dan sependapat. Sedangkan favor atau perkenanan itu di dalam bahasa Ibrani adalah sesuatu yang tidak layak menjadi layak. Pengertian favor atau perkenanan di dalam bahasa Yunani adalah tidak dimampukan, tetapi akhirnya mampu karena ketaatan. Bapak, Ibu dan Saudara, pertanyaan kepada kita pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita ini bisa mengalami favor atau perkenanan Tuhan? Yang pertama, supaya kita mengalami favor atau perkenanan Tuhan adalah kita harus mencari Tuhan. Bisa kita baca di dalam kitab Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, dan nanti kita lanjutkan kitab Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Ayat yang ke-14 dikatakan, carilah Tuhan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya engkau akan hidup. Nabi Amos memberikan pengumuman, pemberitahuan dan peringatan kepada bangsa Israel agar mereka hanya memfokuskan hati, pikiran mereka untuk mencari Tuhan. Karena ketika mereka mencari Tuhan, maka mereka akan mengalami favor Tuhan, yaitu mereka akan mengalami kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman di mana kita ada saat ini, Tuhan memberikan petunjuk kepada kita supaya kita harus memfokuskan hati, pikiran kita untuk mencari Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kekayaan, tidak boleh juga mentuhankan materi, tidak boleh juga mentuhankan pekerjaan. Kita juga tidak boleh mentuhankan hobi. Semuanya itu akan mengalami kesia-siaan dan menuju kepada kebinasaan. Tetapi apabila kita ingin dan mau serta rindu
mengalami perkenanan Tuhan, maka yang kita lakukan adalah kita harus mencari Tuhan, karena Tuhan itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang kedua yang perlu kita renungkan supaya kita mengalami favor atau perkenanan Tuhan itu adalah di dalam hati kita, di dalam pikiran kita harus mengalami damai sejahtera. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Supaya kita dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa, maka di dalam hati kita harus ada damai, supaya kita bisa menguatkan sesama ketika mereka berada di dalam kesulitan, berada di dalam kesusahan, berada di dalam keputusasaan. Bagaimana bisa kita menguatkan sesama kita, nah sementara di dalam hati kita sendiri gulana, kita tidak bisa menjadi berkat kepada mereka. Tetapi janji Tuhan kepada kita, jangan takut, supaya kita benar-benar sanggup melakukan tanggung jawab kita untuk menghibur, memberikan pengharapan kepada sesama kita yang tidak berpengharapan. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah roh kekuatan, bukan roh ketakutan. Untuk itu kita harus menjadi alat Tuhan yang dahsyat. Yang ketiga, supaya kita mengalami favor, perkenanan Tuhan, kita harus memiliki mental sebagai pemenang. Kita bisa baca di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, seorang pun tidak ada yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Juga ada janji Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah apa? Yaitu sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai apa? Sebagai pemenang. Untuk apa? Yaitu merebut kemenangan. Dan ada janji Tuhan lagi supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 dikatakan, kita lebih daripada pemenang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang harus kita lakukan untuk mendapatkan, untuk mengalami favor Tuhan adalah kita harus mencari Tuhan, kita harus memiliki hati yang damai, dan kita harus memiliki mental yang kuat. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami dan kami mengucap syukur. Kami telah mengalami favor, berkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat di dalam kami menjalani kehidupan di dunia ini. Haleluya, amin.